SMK Purnama Tempuran. Perkenalkan, saya Hadi Saptianto ST di SMK Purnama Tempuran menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Kurikulum di SMK Purnama Tempuran menggunakan kurikulum 2013 revisi, yang mana di dalamnya terdapat 3 muatan, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Muatan nasional terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti sebanyak 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebanyak 2 jam per minggu. Dilanjutkan bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Urutan keempat, matematika 4 jam per minggu. Sejarah Indonesia sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian bahasa Inggris digabung dengan bahasa asing lainnya sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian muatan yang kedua adalah muatan kewilayahan. Di SMK Purnama ada 3 mata pelajaran muatan kewilayahan. Yang pertama adalah seni budaya, 3 jam per minggu. Pendidikan jasmani dan kesehatan sebanyak 2 jam per minggu. Bahasa Jawa sebanyak 2 jam per minggu. Muatan yang ketiga adalah muatan kejuruan. Dibagi menjadi dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Di mana dasar bidang keahlian terdapat 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia, masing-masing 3 jam per minggu. Kemudian dasar program keahlian terdapat 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah gambar teknik mesin sebanyak 4 jam per minggu. Pekerjaan dasar teknik mesin 5 jam per minggu. Dan yang terakhir adalah dasar perancangan teknik mesin sebanyak 4 jam per minggu. Muatan yang terakhir adalah kompetensi keahlian, di mana di SMK Purnama dengan jurusan teknik pemesinan memuat 6 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah gambar teknik manufaktur 4 jam per minggu. Kemudian teknik pemesinan bubut sebanyak 7 jam per minggu. Dilanjutkan teknik pemesinan fres sebanyak 7 jam per minggu. Teknik pemesinan gerinda sebanyak 4 jam per minggu. Teknik pemesinan NC, CNC, dan CAM sebanyak 6 jam per minggu. Yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan sebanyak 7 jam per minggu. Sehingga kalau ditotal dalam 1 minggu semua mata pelajaran menjadi jumlahnya 50 jam per minggu. Di mana 50 jam per minggu ini dalam setiap harinya sebanyak 9 jam, kecuali hari Jumat. Hari Jumat sebanyak 6 jam. 6 jam di SMK atau di tingkat menengah kejuruan sebanyak 45 menit. Sehingga kalau 9 jam berarti 9 kali 45 menit. Itu adalah kurikulum yang diajarkan di SMK Purnama sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan oleh Direktur DIT SMK Pusat. Selanjutnya kita akan beralih ke metode pembelajaran. Pada saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi. Walaupun di masa seperti ini proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi kita tidak melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka, tetapi kita melakukan pembelajaran dengan metode daring, di mana dalam pembelajaran atau KBM di SMK Purnama dalam masa pandemi ini kita menggunakan Google Classroom. Tata cara KBM dalam metode Google Classroom sebagai berikut. Pertama-tama kita buka Play Store terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Google Classroom. Kita search Google Classroom, kemudian diinstal. Kemudian kita buka aplikasinya. Langsung kita mulai. Kemudian kita tambahkan akun. Oke.
Setelah itu, kita buat akun dengan klik kata buat akun. Kemudian ada pilihan kita klik untuk diri sendiri. Nah, setelah itu kita ketikkan nama. Kita klik. Contoh seperti ini. Lutfi. Kemudian nama belakangnya. Untuk kelas saya, kemudian nomor absen, kemudian klik berikutnya, kemudian kita isikan tanggal lahir, bulan, tahun, kemudian kita pilih jenis kelamin. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Nah, kemudian nanti kita bisa milih salah satu email yang sudah ada pilihannya atau kita membuat sendiri. Contoh, kalau membuat sendiri email, kita klik di bagian ini, buat alamat Gmail Anda sendiri. Kalau mau pilih yang sudah ditentukan sama Gmail, kita tinggal pilih salah satu ini. Saya akan mencoba untuk buat alamat Gmail sendiri. Saya kasih kelas saya 10F, nomor absennya untuknya saya kasih dot, kemudian absen saya 32, kemudian klik tanda berikutnya. Setelah itu kita masukkan kata sandi, contoh seperti ini. Nah, ini juga harus sama. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Nah, itu kan sudah ada kata atau ada kesalahan. Berarti buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol, kita harus mengikutinya seperti ini. Contoh. Kemudian saya kasih simbol bintang. Setelah itu kita berikutnya. Nah, tambahkan nomor telepon, itu perlu ya. Dan ini sudah masuk, nama saya Lutfi Kusna 10F, kemudian nomor absennya 32. Kemudian berikutnya. Langsung kita scroll ke bawah, ya saya setuju. Saya itu baru memeriksa informasi. Lah, sudah mulai di Google Classroom. Kemudian, kalau kita mau bergabung pada kelas, klik tanda plus yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita klik kata atau kalimat yang ada gabung ke kelas. Setelah itu kita masukkan kode. Seandainya ini untuk mapel bimbingan dan konseling. Kodenya W, kemudian X, kemudian O, kemudian angka 7, kemudian S-nya 2 kali, kemudian angka 7 lagi. Setelah itu kita centang. Kemudian kita klik tanda gabung. Nah, setelah itu sudah masuk di mapel bimbingan dan konseling. Di sini ada 3 yang harus kita ketahui. Untuk bagian forum, ini gunanya untuk berdiskusi atau untuk memberikan suatu pertanyaan. Seandainya
pada mapel tertentu seandainya nomor 1 itu ada kesulitan, kita untuk bisa berdiskusi dengan klik tanda forum di sebelah sini. Selanjutnya, untuk tugas kelas ini gunanya untuk mengerjakan salah satu tugas yang telah di-share sama guru mapel. Kemudian untuk anggota ini berarti teman sekelasnya. Di sini sudah ada anggotanya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan mapel lain, kita klik tanda plus di sini. Kemudian gabung ke kelas. Setelah itu masukkan kode. Setelah masukkan kode nanti klik gabung. Kemudian nanti bergabung sendiri pada kelas yang dituju atau mapel yang dituju. Materi yang saya ampuh dalam masa orientasi peserta didik baru di SMK Purnama. Bila dalam saya menyampaikan materi tentang kurikulum dan metode pembelajaran yang saat ini dipakai di SMK Purnama, ada kurang dan lebihnya, ada tutur kata saya, ada tingkah laku saya yang tidak pas atau tidak berkenan di hati anak-anak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mahamsid, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Industri untuk tahun ajaran 2021-2022, pekerjaan dasar teknik mesin untuk kelas 10. Yang kedua, mata pelajaran teknik pemesinan press untuk kelas 11. Kemudian yang ketiga, mengampu mata pelajaran teknik pemesinan bubut untuk kelas 12. Di samping sebagai pendidik, Pak Mahamsid diberi tanggung jawab sebagai Wakil Humas Industri, yang tugasnya Humas Industri adalah pertama, menyusun program sekolah di bidang hubungan industri, melaksanakan kegiatan kerjasama atau MOU dengan industri untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja industri dan rekrutmen tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, melaksanakan praktek kerja industri itu dilaksanakan di bengkel atau perusahaan. Keempat, melaksanakan kegiatan bursa kerja khusus yang disingkat dengan BKK. BKK adalah menyalurkan lulusan untuk mengikuti seleksi di perusahaan. Dan yang terakhir, tugas bidang humas industri adalah melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada kepala sekolah setiap 3 bulan sekali. Tugas sebagai panitia praktrik atau PKL. Tugas panitia praktrik yaitu menyusun program kerja praktrik, mencarikan tempat praktek kerja industri atau praktrik untuk kelas 11, sosialisasikan kegiatan praktik kepada siswa kelas 11. Kemudian yang keempat, pengaturan jadwal kegiatan praktik. Kelima, pengaturan guru pembimbing atau pendamping praktik. Dan yang keenam, pemberangkatan siswa praktik di bengkel atau di industri sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, kegiatan monitoring kegiatan praktik yang dilakukan oleh guru pembimbing yang sudah diatur jadwal. Berikutnya adalah kegiatan siswa praktik untuk tahun ini dilaksanakan atau diwajibkan siswa melaksanakan praktik 2-3 bulan di industri atau bengkel. Kemungkinan tahun depan diterapkan praktik selama 1 semester. Kemudian tugas siswa praktik adalah melaporkan semua kegiatan praktik yang ada di industri dalam bentuk jurnal atau portofolio dilaporkan kepada panitia. Yang terakhir, pembuatan
sertifikat praktik. Tugas sebagai pengurus usaha kerja khusus atau BKK Wakil Humas Industri tugasnya adalah menempatkan lulusan kehormatan ke dunia industri. Untuk penempatan kegiatan yang pertama dilakukan adalah kegiatan pendataan siswa kelas 12 yang akan lulus di setiap tahunnya, melakukan kerjasama atau MOU dengan industri, pengguna tenaga kerja, memberikan informasi lowongan kerja kepada kandidat atau calon peserta, melakukan pendampingan terhadap siswa yang akan melakukan seleksi atau mengikuti seleksi di perusahaan. Kemudian melakukan penentuan job perusahaan yang sesuai dengan program keahlian. Nomor 6, melaksanakan seleksi rekrutmen perusahaan baik secara langsung maupun secara online. Proses seleksi perusahaan secara langsung pertama-tama adalah perusahaan melakukan rekrutmen bertatap muka langsung kepada peserta atau kandidat. BKK melakukan pendataan kandidat beserta data-data otentik yang dibutuhkan, melakukan kerjasama dengan beberapa BKK dari sekolah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga, melakukan penjadwalan yang ditentukan oleh perusahaan. Dan yang berikutnya lagi adalah melakukan proses rekrutmen. Proses rekrutmen perusahaan biasanya dilaksanakan untuk seleksi administrasi, psikotes, interview, wawancara, kemudian training perusahaan, selanjutnya labor atau kontrak kerja 1-2 tahun berjalan. Proses secara online dan sekarang sedang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama kali adalah perusahaan membuka informasi lowongan kerja lewat link internet. Kedua, perusahaan menghubungi BKK mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan rekrutmen. Ketiga, pendataan kandidat dilakukan dengan pendataan lewat BKK maupun pendataan secara online. Dan yang keempat, proses seleksi secara online meliputi kegiatan pendaftaran, seleksi administrasi, psikotes secara online, interview secara online, kemudian dilanjutkan pre-employment training atau disingkat dengan PET oleh perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan melakukan labor kontrak kerja kepada kandidat untuk 1-2 tahun berjalan. Target sekolah kita SMK Purnama yaitu SMK Purnama setelah lulus harapannya berusaha kerja khusus, lulus langsung kerja dan berwirausaha. Ini adalah contoh rekrutmen yang dilakukan oleh PT Astra Bunda Bogor sekarang tahun 2020 dengan jumlah peserta total ada 900 kandidat dan yang sudah dinyatakan lolos sekitar 180 kandidat. Alhamdulillah dari kandidat yang ada data SMK Purnama sudah dinyatakan lolos ada 14 alumni dari SMK Purnama lolos haji untuk PT Astra Bunda Bogor sekarang. Kemudian ada cek fisik tinggi badan dilakukan oleh BKK untuk seleksi perusahaan, ada interview oleh perusahaan, kemudian ada lagi contoh yang berikutnya adalah seleksi PT Astra dengan Sukarawak yang dilaksanakan di Salatiga. Ini adalah slide-nya bisa kalian perhatikan. Kemudian pemberangkatan training untuk Astra Bunda Bogor dari sejumlah 180 kandidat diberangkatkan secara bertahap, termasuk dari SMK Purnama Keburan. Untuk yang berikutnya adalah rekrutmen PT Honda Prospek Motor. PT Honda Prospek Motor adalah memproduksi mobil bermerek Honda. Tahapan untuk seleksinya mengalami perubahan atau prosesnya yang semula secara langsung untuk tahun ini dilaksanakan secara online. Silakan diperhatikan alur prosesnya. Target
bisa dilihat kebutuhan perusahaan untuk setiap bulan Maret ada 500, bulan September ada 300, Oktober ada 200, Desember ada 200. Ini adalah mitra yang dilakukan SMK Purnama untuk rekrutmen PT Honda Proses Motor. Alur prosesnya juga bisa diperhatikan, alur mulai dari pendataan, kemudian pengukuran ibadah, seleksi administrasi, psikotes, interview, training, dan member. Member itu adalah kontrak kerja yang dilakukan antara perusahaan terhadap calon karyawan yang sudah dinyatakan lolos seleksi di perusahaan. Untuk psikotes akan dilaksanakan secara daring atau online. Nah, biasanya peralatan yang dibutuhkan antara lain handphone ataupun komputer dengan kuota internet cukup, kemudian hindari tempat black spot, kemudian tes kebugaran dan interview. Tes kebugaran dilakukan di masing-masing BKK. BKK Purnama dipercaya oleh perusahaan untuk melakukan tes kebugaran atau tes kesehatan. Sebelum melakukan tes kebugaran, peserta melakukan rapid test terlebih dahulu secara mandiri. Rapid test dilakukan di suatu lab yang dipercaya oleh perusahaan dan dibiayai juga oleh perusahaan. Dan silakan untuk bisa melihat secara langsung data-data yang sudah tertera. Kemudian ada info berikutnya adalah info lowongan kerja PTIC. Biasanya lulusan SMK Purnama di bulan-bulan ini sedang melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja untuk perusahaan PT Toyota, PT Astra Honda Motor, PT Honda Proses Motor, PT IC, dan terakhir diikuti oleh sejumlah siswa kelas 12 yang baru saja selesai melakukan pendidikan di SMK Purnama. Demikian, mudah-mudahan Bursa Kerja Khusus dapat menyalurkan lulusannya untuk langsung bekerja dan berwirausaha. Bila ini topik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.